bukan berdasarkan pada kedekatan pribadi. Nah, ini kan berdasarkan pada kedekatan pribadi. Pelaksanaan mutasi itu sesuai dengan kompetensi dan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Badri ST, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten DPRD Kabupaten Situbondo. Kemarin hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025, Mas Bupati sudah membuka kegiatan yaitu pelatihan kepemimpinan administrasi atau PKA ASN calon pejabat yang akan menduduki jabatan di Kabupaten Situbondo. Dalam sambutannya, Mas Bupati menyampaikan bahwa berkomitmen Mas Bupati untuk melaksanakan mutasi atau penentuan pejabat pada posisi jabatan yang ada di Kabupaten Situbondo itu adalah berdasarkan kompetensi dan kinerja. Saya kira pelaksanaan kegiatan pelatihan itu adalah sebagai langkah maju yang sudah diambil oleh Mas Bupati untuk mempersiapkan para pejabat di Kabupaten Situbondo itu dengan sistem merit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga Permen Pan RB Nomor 40 Tahun 2018. Saya kira sudah waktunya memang merubah mindset yang ada di Kabupaten Situbondo, khususnya para pejabat itu harus dimulai. Kami dan saya sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung dan mendorong terus apa yang langkah-langkah dalam penyusunan pelaksanaan mutasi itu sesuai dengan kompetensi dan kinerja para pejabat yang ada di Kabupaten Situbondo. Dari hasil pernyataan Mas Bupati terkait dengan calon pengisi jabatan, apa sih kategori atau kriteria nanti yang diharapkan oleh Mas Rio itu? Apakah memang perlu seperti bupati-bupati yang dulu mungkin dengan kedekatan atau terkait dengan apakah mungkin memang murni pengen dilihat dari skill atau kemampuannya itu? Ya, kalau kita melihat dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Bupati dalam sambutan pidato sambutannya di acara pelatihan kepemimpinan kemarin, bahwa Mas Bupati berkomitmen menentukan atau mutasi jabatan nantinya yang akan dilakukan, menentukan pejabat pada jabatannya itu adalah sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan juga kinerja dari ASN yang ada, bukan berdasarkan pada kedekatan pribadi. Nah, ini yang kita dukung. Karena selama ini kan kita lihat banyak sih, bukan tidak hanya di Kabupaten Situbondo, mungkin di kota-kota lain kedekatan itu kadang memang dipakai gitu. Apakah saat ini kedekatan itu tidak dipakai lagi oleh Mas Bupati? Inilah yang kita dorong. Supaya kita naik kelas, Situbondo naik kelas, maka cara menentukan calon pimpinan itu adalah berdasarkan kompetensi dan kemampuan serta kinerja, bukan berdasarkan pada kedekatan pribadi Mas Bupati dengan para pejabat. Akhirnya mengesampingkan dari kemampuan yang harus dipenuhi, kompetensi yang harus dipenuhi pada posisi jabatan tersebut. Kalau kita melakukan itu, kita tidak akan naik kelas. Nah, inilah yang kita dorong, komitmen Mas Bupati untuk Situbondo naik kelas ini. Kami mendorong pelaksanaan mutasi penentuan jabatan itu adalah berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan kinerja ASN, bukan berdasarkan pada kedekatan person to person. Saya kira itu. Kemudian dari DPRD sendiri, langkah yang terbaik, karena kan ada sedikit mungkin ada masukan-masukan lah
terkait dengan hal-hal yang memang perlu ditekankan, terutama Mas Bupati ini dalam melihat kemampuan atau skill itu, apa yang mungkin perlu ditekankan ulang kepada calon-calon yang akan mengisi jabatan itu? Dari dulu, dari awal sebelum jadi, bahkan Mas Bupati itu sudah menyampaikan di media-media bahwa Mas Bupati akan melakukan audiensi terbuka Ya. dalam menentukan pengisian para pejabat yang ada di Kabupaten Situbondo. Berarti Khususnya eselon 2, siapapun ya yang memang sudah berkompetensi dan punya kemampuan dan searah kinerja sesuai dengan visi misi, paham dengan visi misi Mas Bupati, saya kira itu yang harus menduduki posisi jabatan itu. Terkait dengan eselon mungkin itu, apakah juga harus mengikuti dengan porsi yang sudah ada itu ya, eselonnya? Ya, langkah seperti Diklat PIM 3 ini adalah langkah Mas Bupati untuk memfasilitasi teman-teman ya yang punya potensi dan kemampuan, supaya nantinya pada penentuan jabatan misalnya eselon 2 itu tidak terkendala secara administrasi dan regulasi. Karena untuk menduduki pada eselon 2 itu harus sudah selesai dengan Diklat PIM 3. Nah, ini sekarang sudah dilakukan dan mudah-mudahan langkah maju dan langkah yang sudah diambil ini menjadi peta jalan untuk Situbondo naik kelas. Berarti eselon itu juga ada tuntutan juga ya, maksudnya kategori eselon 1, eselon 2, eselon 3 itu Ya, semuanya tidak pandang bulu, harus memang betul-betul dilihat dari kemampuannya nanti. betul, iya. Dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu sudah harus dilakukan dengan berdasarkan kemampuan, berdasarkan kompetensi, ya, ya dari masing-masing calon pejabat yang akan menduduki itu. Saya kira itu yang harus dilakukan supaya kita itu berubah, mindset kita berubah. Khususnya misalnya dalam bidang pendidikan, misalnya ya kita melihat bahwa kenapa indeks pendidikan Kabupaten Situbondo ini sulit kita naik gitu. Karena memang kompetensi guru ini yang harus ditingkatkan. Ya. Kompetensi gurunya yang harus ditingkatkan. Ya. Makanya saya berharap kalau di Dinas Pendidikan misalnya, Dinas Pendidikan itu melakukan uji kompetensi terhadap guru-guru yang ada. Sehingga pemetaannya jelas. Di mana guru yang tidak kompetensi, di mana guru yang kompetensi. Nah, di situ sebenarnya pemetaannya ada, misalnya di Situbondo ada 17 kecamatan, ada 420 sekolah SD misalnya. Nah, kalau guru-guru kita sudah mempunyai kompetensi, ya, kepala sekolah sudah mempunyai kompetensi dan manajerial, insya Allah pendidikan Kabupaten Situbondo itu juga akan naik kelas, sehingga indeks pendidikan Kabupaten Situbondo akan beranjak naik terus menerus per tahun. Saya kira itu yang dilakukan. Mohon maaf ini Pak, seandainya orang yang memang dulu sudah mendukung Mas Rio, kemudian yang sudah mempunyai kedekatan, tetapi mereka tidak mempunyai skill atau kemampuan, mungkin dari DPRD sendiri mungkin ada masukan atau saran untuk menyikapi hal-hal ketika ada kejadian seperti itu gitu. Untuk menyikapi hal-hal misalnya ada pejabat yang masih dirasa belum ada kemampuan untuk pada posisi tertentu, bukan tidak ada jalan sebenarnya. Ya. Pemerintah daerah ya bisa melakukan seperti yang dilakukan kemarin dibuka adalah pelatihan. Ya. Selama semangatnya ada, niatannya ada, ya, untuk tahu, untuk belajar, insya Allah bukan tidak ada jalan. Ada jalan untuk menuju lebih baik, lebih maju. Saya kira begitu, gitu. Jadi pelatihannya harus terarah betul, gitu, ya, supaya pejabat-pejabat kita itu paham dan apa tupoksi yang harus dilakukan pada
posisi dan masing-masing jabatannya. Saya Berarti kira begitu. sudah tegas ya, baik dari DPRD sendiri, kemudian Mas Rio juga mendorong terkait dengan pengisi calon pejabat ini harus benar betul murni, Iya, tegas. yang tegas sudah ya, Tegas, dan tidak itu ada sudah toleransi lagi. dan itu sudah diatur sebenarnya di undang-undang yang baru juga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang dikenal dengan merit system itu yang disampaikan oleh Mas Bupati. Ya, itu di situ itu ada ya kompetensi, ada keadilan, ya, ada subjektivitas, ya, ada objektivitas di situ. Artinya ada perlindungan juga, ya, perlindungan terhadap ASN yang terhadap tekanan dari luar, misalnya. Kalau itu bisa dijalankan, saya optimis, ya, Situbondo itu akan berubah mindsetnya, dan insya Allah Situbondo akan lebih baik lagi, saya kira.